Ada namanya e-partisipasi. E-partisipasi. Betul, sekarang sudah ada Bang, itu memudahkan. Jadi di sini masyarakat bisa memberikan masukan Langsung. Oke. melalui aplikasi tersebut dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Tentunya. Ya kirain istri saya mau dihadirkan. Gue star ya gitu ya. Ya namanya aturan Bang. Iya. Gak mungkin fleksibel tapi rawan. Nah. Ya yang jelas sih ya aturan itu saya mending lebih condong kepada Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Sembang Hukum. Wups, apa tuh? Tak terasa kita sudah masuk tahun yang baru. Tahun baru, semangat baru, dan tentu saja sembang kita pun harus makin segar dan bermakna. Di awal tahun ini, biasanya orang sibuk pasang resolusi. Ada yang nak hidup lebih sehat, ada yang nak karir yang mantap, dan bahkan juga mungkin ada beberapa yang sama seperti saya, yang lebih pengen kurus di tahun 2026 ini. Tapi juga ada masyarakat kita yang berharap terkait pembaruan peraturan perundang-undangan. Baik dari segi pembaruan yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya, ataupun pembaruan peraturan perundang-undangan. Tapi pernah nggak sih kita bertanya dalam hidup kita ini, peraturan perundang-undangan itu sebenarnya apa sih? Bahkan di setiap dalam kehidupan kita jalankan, sekitar kita itu banyak peraturan perundang-undangan, tapi kita juga nggak tahu prosesnya, nggak tahu aturannya, kita nggak pernah dengar, kita merasa nggak tahu itu ada aturan tersebut. Jadi kita pengen lebih mendalami terkait peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, untuk itu Sobat Pengayoman, kita telah menghadirkan tamu spesial kita kali ini, yaitu Bapak Erik Sembada SHMH, selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli media. Selamat datang Pak Erik. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awan sudah mengundang saya di dalam podcast ini. Siap Bang Pak Erik. Tapi sebelumnya Pak Erik, ini saya pengen konfirmasi nih biar lebih enak dan nyaman. Kira-kira panggilan apa nih yang tepat untuk kita berdua? Terkhususnya untuk Pak Erik lah yang harusnya saya sampaikan selalu. Karena pada tamu-tamu sebelumnya kita udah menyepakatin nih panggilan itu bisa jadi abang, bisa disakelkan juga bapak, tapi tergantung nyamannya dari Pak Erik terlebih dahulu. Kira-kira gimana Pak Erik? Oke Bang Awan, makasih. Nah kebetulan Bang Awan, karena saya berasal dari tataran Sunda, orang Sunda asli, jadi bolehlah manggil saya Akang aja boleh. Akang aja boleh ya? Akrab Bang. Nah ini kan kita harus membangun chemistry terlebih dahulu nih kan. Manggilnya Akang ya, lebih enak didengar dan lebih santai ya roman-romannya. Baik Akang, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita akan mengulik lebih dalam terkait peraturan perundang-undangan. Kira-kira Kang, apa sih peraturan perundang-undangan itu? Oke Bang, kalau terkait dengan tadi Abang menanyakan mengenai apa sih peraturan perundang-undangan itu, mungkin ya saya akan menjelaskan secara definisi apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang secara tertulis, yang sifatnya tentu saja mengikat secara umum Bang, dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di sini. Artinya bahwa peraturan itu harus bersifat tertulis Bang, gak boleh secara lisan. Nah, dan selain itu harus memuat norma hukum. Apa norma hukum? Berarti kan ada beberapa materi muatan yang harus ditetapkan dalam suatu peraturan. Nah, di dalam suatu peraturan di sini kita bisa sifatnya baik itu dari undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, kebetulan kita ada di daerah, ya mungkin kita bisa lebih fokus kepada perda atau perkada di sini Bang. Nah, selanjutnya di sini ada lembaga atau pejabat yang berwenang. Nah, siapa di sini lembaga atau pejabat yang berwenang? Ya di sini ya bisa kita sebutkan saja. Di sini ada pihak eksekutif maupun DPRD seperti itu Bang. Jadi peraturan perundang-undangan itu sebenarnya banyak ya ruang lingkupnya. Yang penting kita itu menetapkan suatu perundang-undangan itu harus tertulis karena itulah menjadi dasar kita sebagai negara hukum di sini di Indonesia. Betul, ini. Bang. Bahkan hingga di daerah sendiri pun juga membentuk peraturan perundang-undangan, tapi klasifikasinya adalah peraturan daerah tadi ya disebutkan. Betul. Ya. Oke, makin menarik nih Sobat Pengayoman karena kita sudah mengetahui definisi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri seperti apa. Nah, kira-kira Akang, apa saja sih tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu? Oke, terkait dengan tahapan peraturan perundang-undangan kita bisa sebutkan saja. Itu bisa dari tahapan pertama, dari tahapan perencanaan. Nah, tahapan perencanaan selanjutnya di tahapan penyusunan. Selanjutnya bisa langsung kepada tahapan pembahasan.
terus penetapan atau pengesahan, dan di selanjutnya terakhir ada tahapan pengundangan. Nah, terkait dengan mungkin nanti apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Mungkin secara umum aja, secara bahasa, bahwa biasanya terkait dengan perencanaan itu lebih kepada skala prioritas untuk penetapan apa rancangan yang akan dibentuk. Sebagai contoh, tahun 2026 itu ada, kalau di daerah itu ada namanya Prolegda. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah biasa menyebut Propemperda. Nah, ada dua harfiah tersebut. Jadi apa sih yang dimaksudkan di dalam Prolegda itu? Yaitu pertama yaitu terkait dengan adanya surat keputusan. Jadi penetapan apa yang akan dibahas pada tahun 2026. Misalnya Kota Tanjung Pinang akan menetapkan suatu rancangan peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Nah, itu ditetapkan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk melakukan pembahasan di tahun 2026 berupa rancangan peraturan daerah bantuan hukum. Seperti itu. Terus selanjutnya ya kita di tahap penyusunan. Nah, di dalam tahap penyusunan itu biasanya itu kita menyusun naskah akademik. Oke, naskah akademik. Nah, naskah akademik itu tersebut ya isinya juga draft lampiran berupa rancangan peraturan daerah. Jadi satu kesatuan, Bang. Naskah akademik itu isinya mengenai kajian yang akan diangkat, dan di dalamnya itu ada rancangan suatu produk hukum daerah yaitu Perda. Selanjutnya pembahasan. Nah, pembahasan di sini biasanya di tingkat 1 dan tingkat 2, Bang. Ada tingkatannya juga. Iya, ada tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, kewenangan kantor wilayah di sini biasanya dilakukan ataupun dilaksanakan di tingkat pembahasan. Selanjutnya ada tahapan penetapan. Nah, penetapan di sini setelah dilakukan pembahasan itu diberikan waktu 7 hari, Bang. 7 hari. 7 hari untuk dilakukan penetapan. Dan selanjutnya terakhir yaitu pengundangan. Nah, di sini kalau di daerah terkait dengan pengundangan itu adanya di Biro Hukum untuk diberikan nomor register dan dicantumkan dalam lembaran berita daerah ataupun berita daerah untuk perkada. Akang. Kita udah mendengar ya Sobat Pengayaman, ternyata proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu khususnya ini dalam kelas saat ini kita bahas adalah Perda sendiri aja itu udah melalui banyak tahapan ya Kang ya. Dimana tentunya dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu sudah memiliki banyak rapat, banyak pembahasan yang jangan sampai ada unsur-unsur yang salah dalam suatu muatan hal tersebut. Betul. Otomatis yang namanya setelah diundangkan suatu peraturan perundang-undangan itu telah dimatangkan secara spesifik oleh segala aspek baik dari instansi yang terkait maupun dari pemerintah daerah tersebut. Nah, kira-kira Kang, dalam proses pembentukan tahapan peraturan perundang-undangan tersebut, ini kantor wilayah ini perannya di bagian mana sih dan apa peran kantor wilayah dalam hal tersebut gitu? Kalau peran kantor wilayah di sini, Bang, ada kayak sebagai sentral itu di dalam tahapan pengharmonisasian. Betul, artinya di sini kita kalau misalnya kita bicara pasal, kita bicara pasal, Bang? Gak apa-apa. Bicara pasal kita mengacu kepada pasal 58, pasal 63 dan pasal 97D Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana terkait dengan pengharmonisasian itu ranahnya wajib diharmonisasikan di kantor wilayah. Kalau di undang-undang di sini disebutnya instansi yang membentuk atau di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di daerah kan cuma satu, Bang. Kantor wilayah. Nah, kantor wilayah yang bisa melakukan pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi tersebut. Kantor wilayah tentunya kantor wilayah Kementerian Hukum ya, Kang ya. Bukan kantor wilayah agama. Karena yang terkait hukum dan adanya perancang peraturan perundang-undangan spesifik mengaturnya lebih jauh yaitu kantor wilayah Kementerian Hukum. Benar ya. Nah, kira-kira Kang, tadi kita udah membahas bahwasanya ada tahapan harmonisasi. Betul. Kira-kira definisi harmonisasi itu seperti apa sih gitu?
Kalau secara umum harmonisasi itu ada sebenarnya penyelarasan, Bang. Oke. Jadi penyelarasan dengan aturan di atasnya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin abang minat jadi perancang, Iya. nah abang tuh harus menyelaraskan dengan aturan yang lebih tinggi. Abang harus melihat undang-undang, harus melihat PP, maupun harus melihat permen di sini. Sesuai dengan hierarki peraturan Itu perundangan lah sesuai ya. dengan pasal 7 Iya, yang termaktub benar. di sana. Nah itu yang harus dilakukan, Bang, seperti itu. Berarti memang satu sisi peran kantor wilayah dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan itu sangat penting. Karena tadi juga disampaikan bahwasanya wajib melaksanakan harmonisasi yang gunanya supaya tidak terjadi tumpang tindih nih atas Betul. peraturan-peraturan di atasnya. Karena kita tahu klasifikasi peraturan daerah itu banyak lagi peraturan di atasnya yang bisa membantah ataupun melarang hal-hal tersebut bertentangan dengan peraturan di bawahnya. Iya. Oke, berarti di sini memang saya dapat sampaikan bahwasanya harmonisasi ini penting, Kang ya. Karena dia benar-benar mengulik unsur-unsur dalam tiap peraturan yang akan dibentuk tersebut supaya tidak bertentangan. Nah, terbit pertanyaan lagi, Kang. Dari hal tersebut. Kira-kira dalam pelaksanaan harmonisasi ini ada kisah-kisah yang menarik nggak, dalam artian kita tadi dengar bahwasanya kita harus mengulik seluruh peraturan. Nah, tantangan terbesar ini kan adalah mencari seluruh peraturan tersebut. Oke. Dan juga kira-kira ada nggak momen-momen yang terkenang nih dalam proses pelaksanaan harmonisasi tersebut? Baik itu mungkin dari rumitnya ataupun mungkin menghasilkan suatu hal yang lucu pada momen-momen tertentu. Kira-kira ada nggak, Kang, dalam hal tersebut? Terkenang ya, Bang ya. Iya. Terkenang, rumit, dan tadi abang sebagainya. Lebih kepada sih, kalau saya lebih kepada banyak waktu yang dihabiskan, ataupun lebih kepada terkait dengan tadi yang abang pertanyakan. Sebenarnya ada beberapa peraturan perkada ataupun produk hukum daerah yang menurut kami agak sedikit unik. Yang pertama mungkin saya sebutkan saja di sini, tapi saya tidak menyebutkan instansi apa segala macam ya. Iya. Tentang judulnya aja. Ini yang kami agak sedikit hektik ataupun sulit ada terkait dengan rancangan peraturan daerah RT/RW. RT/RW, Betul, rukun Bang. tetangga rukun warga, bukan? Bukan dong. Oh, bukan ya. Apaan tuh? Rencana tata ruang wilayah. Oke. Oke, kenapa di sini disebut rumit? Gini, Bang, kenapa rumit di sini ya? Pertama, yang agak sulit adalah pasalnya sampai ratusan, Bang. Oke. Sampai ratusan. Kedua, terkait substansi. Nah, ini yang kami agak sulit. Jadi, seolah-olah perancang itu harus paham baik dari materi muatan ataupun teknik penyusunan. Nah, sedangkan kan kita bingung, Bang. Kita kalau terkait dengan RT/RW harus mengetahui mengenai kawasan strategis, rencana detail tata ruangnya seperti apa, titik formatnya seperti apa. Nah, ini kan harusnya yang lebih mengetahui adalah sebenarnya organisasi perangkat daerah. Oke. Tapi kadang-kadang di sini yang uniknya, Bang, organisasi perangkat daerah pun Tidak paham. mengetahuinya Nah, secara seluruh. Oh. tapi tidak semua, Bang. Oh, tidak semua ya. Ada, tapi rata-rata di sini semua ya oke lah Oke kayak ya, gitu. benar. Nah, itu yang agak unik menurut saya itu ya karena ya kita harus siap, Bang. Harus siap. Kita harus belajar juga mengenai terkait dengan rencana tata ruang meskipun itu bukan ranahnya kita. Oh. Tapi bagaimanapun ya perancang harus siap tempur lah, Bang. Benar. Baik, sobat pengayoman, dapat kita pastikan bahwasanya tugas dari perancang peraturan perundang-undangan itu sebenarnya berat, karena dia harus menyelam seluruh aturan-aturan yang ada keterkaitannya sama hal yang sedang dibahas. Nah, tentu saja ini mengundang kita membahas bahwasanya bukan hanya gaji-gaji instansi tertentu aja yang harus dinaikkan ya, karena betul. mengenai beratnya tugas dari seorang perancang ini sebenarnya harus diperhatikan dan disejahterakan lebih lagi ya tentunya, Kang ya. Ya. Ini doa kita bersama, Kang ya, supaya dari kita sendiri itu dapat gaji yang lebih lagi tentunya. Nilai-nilai bonus lah dari apa yang telah kita laksanakan. Nah, Kang, ini mungkin pendalaman terkait peraturan perundang-undangan ini sangat memakan menguras energi ya, karena saya makin kesini makin menarik. Karena dari semua yang kita bahas ini sebenarnya daging materinya. Saya sampaikan daging karena apa? Bermanfaat untuk seluruh pendengar sobat pengayaman di sini tentunya. Betul. Nah, untuk menanggapi hal tersebut ataupun untuk menangkis ataupun untuk juga memperkuat pembahasan kita selanjutnya, ini kita hadirkan nih. Apa tuh? Hadirkan apa kira-kira? Kalau boleh tahu.
Kalau bisa coba Akang tebak hadirkan apa kira-kira? Siapa? Oh, bukan tamu, tapi kita hadirkan lebih ke dalam bentuk makanan penguat. Ini adalah makanan-makanan khas daerah Kepri. Biasanya kita hadirkan di sini tentunya. Ya kirain istri saya mau dihadirkan. Gue star ya gitu ya. Boleh tuh tim. Ntar nanti kalau emang ada gas tamu selanjutnya itu kita hadirkan yang lebih spesial lagi gitu mungkin ya. Mari Kang kita nikmatin dulu sambil bernapas ya mungkin ya kira-kira ya. Ini ada kue-kue khas Kepri yang katanya tadi salah satunya adalah kue kusoi. Nah, ini saya juga baru dengar sebenarnya kusoi. Jadi saya nggak bisa terlalu mendefinisikannya. Mungkin Akang tahu ya kue kusoi itu apa gitu ya? Kusoi. Saya tahunya sukoi Bang. Oh kalau sukoi, yang gitu ya. Silakan Kang dimati dulu. Ini, mana yang kusoi ini Bang? Yang kusoi itu ini rumornya Kang. Ini rumornya kusoi, ini lemper, ini pai. Nah ini agar-agar lah ya, sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Nah ini kopinya juga Kang, kita hadirkan spesial. Ini kopi racikan warga Kepri asli. Wah. Siapa yang buat nih? Karena kalau kita bicara kopi, tentunya mungkin mereka klasifikasi dari biji, dari apa, tapi ini racikannya khas warga Kepri gitu. Mungkin boleh kan dinikmatin sambil nyantai dulu sejenak. Cuma kita nyantainya nggak ngerokok juga ya, itu ntar aja mungkin. Siap. Ini kalau di podcast sebelah ada namanya Yanti, sekarang udah nggak ada ya? Oh Yanti, tadi ada sih sebenarnya, tapi Yanto pula datang. Kan dari segi tangannya kita nampak ya tadi ya beda gitu ya. Mungkin di episode selanjutnya bisa kayak dari Yanti juga ya Kang ya. Boleh. Tapi Akang mau jadi tamu lagi nanti ya. Aman ya. Kita bahas lebih dalam terkait peraturan perundang-undangan ini. Oke siap. Cuman membahas lebih dalam pada episode selanjutnya, kita bahas lebih dalam dulu di episode yang ini ya Kang. Oke Bang. Karena terkait peraturan perundang-undangan dan masih membahas itu juga. Dari pembahasan sebelumnya lagi itu terbit pertanyaan Kang dari saya sebenarnya. Mungkin juga ini untuk membantu seluruh lapisan masyarakat lebih mendalami ataupun memahami terkait peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi ada pertanyaan gitu namanya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu siapa aja sih yang terlibat sebenarnya? Kalau yang terlibat di sini itu cukup banyak Bang di sini. Kalau terlibat ya Bang. Tapi di sini ada namanya ya kalau misalnya secara umum ya perangkat daerah teknis. Perangkat daerah. Ya, di sini kan mewakili eksekutif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Kedua, ya mungkin di sini ya harus ada perancang peraturan perundang-undangan. Di sini perancang peraturan perundangan merupakan suatu sentral Bang sebenarnya. Benar. Kenapa disebut sentral? Karena mereka itu bisa terlibat Bang dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan. Dari tahap perencanaan sudah bisa terlibat. Ibaratnya hebatnya perancang tuh di situ Bang. Bisa dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Selanjutnya di sini bisa dari DPRD maupun di sini ya, terutama di sini saya ingin mengajukan ya karena sekarang lagi hot nih Bang. Lagi viral ya kan? Kalau kata orang negara tetangga lagi viral. Yaitu adanya kalau bahasa Melayu itu meaningful participation. Nah, kalau dalam bahasa Melayunya apa arti itu? Artinya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Betul. Ini yang lagi sedang gencar-gencarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana sebenarnya di sini masyarakat bisa memberikan masukan juga, Bang. Dalam setiap peraturan perundang-undangan. Betul dong. Sekarang kan peraturan perundang-undangan untuk siapa sih dibuat? Untuk masyarakat. Benar. Betul. Dari gitu, kalau misalnya untuk masyarakat, untuk mengatur masyarakat. Nah, sehingga timbulnya ibaratnya dengan adanya pengaturan untuk masyarakat, berarti kan dari segi konteks kepastian hukum maupun ketertiban, itu masyarakat bisa terjamin gitu, Bang. Benar. Jadi dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan tadi, karena sifatnya memang untuk masyarakat, tentunya masyarakat harus dilibatkan dalam itu ya, Kang ya? Itu wajib, Bang. Wajib ya? Betul. Makin menarik ya, sobat pengayoman ya. Mungkin dari teman sobat-sobat pengayoman yang hadir menyaksikan tayangan ini,
yang merasa seolah-olah peraturan ini sebenarnya apa sih kok nggak sesuai dengan saya, nggak sesuai dengan apa yang kejadian terhadap saya. Sebenarnya ini sudah melibatkan masyarakat, lapisan masyarakat bahkan Kang yang sudah dilibatkan dalam pembentukannya. Betul. Karena setiap lapisan masyarakat tentunya tidak boleh bertentangan dengan apa yang kehendaknya masyarakat tersebut. Tapi tentunya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentunya harus tertib dan juga telah diharmonisasikan. Betul, ya tadi Kang ya. Oke. Terus Kang, siapa sih yang bisa mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu? Siapa aja gitu kira-kira? Nah, untuk yang bisa mengusulkan itu ada 2 Bang. Oke. Itu dari pihak eksekutif maupun dari inisiatif DPRD. Nah, biasanya ketahuan nih Bang. Tadi kan saya disebutkan di dalam perencanaan. Nah, ada namanya saya sebut terkait dengan SK penetapan prolegda. Oke, Nah, prolegda. Abang di situ bisa ngecek nih mana dari pihak eksekutif, mana dari inisiatif dewan. Oh. Jadi ada 2 lembaga yang berhak mengusulkan rancangan peraturan daerah seperti itu. Oke, tentunya kalau kita udah bicara dewan sebagai pengusul peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya mereka telah melibatkan masyarakat karena mereka adalah merupakan dewan perwakilan ya Kang ya. Betul. Dewan perwakilan rakyat kita tentunya. Baik, sudah cukup jelas terkait peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan hingga juga proses pengusulan dan juga hingga tadi pengundangan ya Kang ya. Kita sudah sampai bahas sejauh itu. Nah, kira-kira Kang, apakah seluruh peraturan yang telah diharmon oleh Kanwil itu tercatat nggak sih sebenarnya? Karena kan kita kadang berbicara terkait peraturan perundang-undangan ini kan banyak ya sebenarnya. Nah, ketika udah diharmon itu sebenarnya tercatat tidak nggak sih? Pengertian tercatat di sini tentu saja tercatat, Bang. Itu tercatat di sini kalau saya bisa tafsirkan, itu ada namanya aplikasi, Bang. Aplikasi namanya aplikasi e-harmonisasi yang baru di launching pada tahun 2005 kalau nggak salah di bulan Juni. Oh, baru berarti itu ya? Keberlakuannya. Nah, sebelumnya Bang kita masih menggunakan konvensional. Iya, kita berlandaskan kepada keputusan menteri waktu itu. Kenapa saya sebut konvensional? Karena untuk pengajuannya itu kita hanya masih menggunakan email ataupun WhatsApp. Dari surat pengajuan harmon, dari surat keputusan, dari bahan draft NA, dari NA-nya, bahkan draft ranperdanya itu masih konvensional. Nah, sekarang karena sudah ada suatu perangkat yang menurut saya sangat membantu, yaitu e-harmonisasi, sehingga perangkat tersebut jadi misalnya Abang akan mengajukan harmonisasi, tinggal masuk ke aplikasi e-harmon, Bang. Oh, e-harmon tersebut. Betul, e-harmon tersebut. Jadi di situ di dalamnya dari surat, dari bahan-bahan yang diperlukan seperti SK, naskah akademik maupun draft rancangannya itu bisa dicantumkan di situ. Nah, tapi di sini ada prosedurnya juga, Bang. Jadi kalau boleh sedikit bercerita bahwa aplikasi e-harmon itu ada 2. Ada dua maksudnya di sini dari Pemrakarsa maupun dari kantor wilayah tersendiri. Kantor wilayah tersendiri juga Betul, punya. Dari kantor wilayah sendiri. Jadi awalnya dari kantor wilayah dari Pemrakarsa itu mengajukan kepada Pemrakarsa mengajukan kepada kantor wilayah. Nah, tahapan yang dilakukan pertama kali adalah kepala kantor wilayah menerima permohonan harmonisasi tersebut. Harmonisasi tersebut. Nah, setelah kepala kantor wilayah menerima, selanjutnya yaitu turun kepada Kadif. Di sini Kadif P3H dan disposisi kepada tim Pokja. Nah, kita di sini ada tim Pokja itu ada 4, Bang. Oh, udah ada 4 kantor wilayah yang sebelumnya 3. Mungkin sekarang kenapa berpikir sampai kita harus membentuk 4 ini? Saya rasa jumlah harmonisasi yang akan dilakukan akan lebih banyak. Karena saya lihat di e-harmon itu lebih kurang di awal tahun saja sudah 11, Bang. Di awal tahun aja baru ya? Tahun udah 11. Nah, itu apalagi nanti sampai bulan Desember. Nah, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, agak sedikit mungkin kami harus menyesuaikan, Bang. Ini terkait dengan hari kerja. Nah, tadinya kami tidak terbiasa ataupun sering ini bisa apa enggak sih gitu kan kita lakukan harmonisasi
Yang sebelumnya 15 hari Bang, sekarang dipangkas menjadi 5 hari. Wow. Nah, Oke. 5 hari itu harus kita selesaikan. Makanya tadi juga salah satu unsurnya yaitu kita tetapkan Pakoja, yaitu supaya lebih mempercepat proses pengharmonisasian. Oke. Karena kita memberikan pelayanan juga kan kepada masyarakat, Benar. khususnya di sini pemerintah daerah, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ataupun pemerintah daerah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya ibaratnya kayak good government lah Bang. Good governance ya, Betul. benar ya. Iya. Menuju Indonesia Emas tahun 2045 tentunya ya Kang ya. Insya Allah. Ya baik sobat pengayoman, kita sudah dengar bahwasanya dari segi peraturan perundang-undangan sendiri dari kantor wilayah Kementerian Hukum itu telah menyesuaikan adaptasi dengan era yang sekarang ya, dimana kita telah tahu era digitalisasi, kemajuan teknologi, apa-apa semua sudah didigitalisasikan, digitalkan. Dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri tentunya kita dari unsur pemerintah telah meminimalisirkan prosedur-prosedur yang sebenarnya dulu panjang kedengarannya ya. Betul. Dari proses A, B, C yang dulu manual tentunya makan waktu yang lama. Tapi dengan adanya e-harmonisasi ini, semua penyesuaian pengiriman tentang permohonan tersebut bisa lebih cepat datangnya, lebih cepat dikerjakannya. Dan tentunya pemangkasan waktu pengerjaan dari 15 hari ke 5 hari tersebut adalah keyakinan ataupun keyakinan atau kepastian dari kami Kementerian Hukum bahwasanya peraturan perundang-undangan itu bisa kami eksekusi dengan cepat, tangkas dan juga tepat gitu tentunya. Betul. Ya Kang ya. Iya. Baik Akang, kita udah sampai ke ini saya bilang 3/4 ya, 3/4 penghujung acara Oke. gitu ya. Karena di sini juga kita bisa hadirkan ataupun kita tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lemparkan ke publik, bahwasanya mereka itu sebenarnya setuju sama yang mana sih pendapatnya. Oke. Tapi di sini juga kita adalah bagian pembagian pikiran. Menurut Akang gimana? Nanti juga saya menyampaikan menurut saya gimana. Oke. Oke, mungkin teman-teman boleh disampaikan. Nah, ini mungkin contoh-contohnya kan nih Kang. Yang pertama itu ditanyain Kang. Ini juga kita udah lempar ke publik ya Kang ya. Ada sekitar 76 juta masyarakat Indonesia telah menjawab di voting ini, Banyak sehingga banget. menghasilkan 76 dan 24%. Set. Jadi nanya nih, kalau aturan tumpang tindih, mendingan yang mana sih? Hapus aja atau diharmonisasi? Karena 76 juta menjawab diharmonisasi. Nah, kalau versi Akangnya sendiri gimana coba? Ini bisa dua-duanya Bang. Bisa dua-duanya? Betul. Gimana tuh? Kalau aturan tumpang tindih mendingan ya dihapus saja, berarti kan diganti dengan baru. Benar, ganti baru harmonisasi dong. Diharmonisasi tentu Iya. saja. Nah, kalau diharmonisasi dong ya itu kan wajib Bang. Wajib ya. Wajib karena kan udah dari amanat dari Undang-undang tadi ya, undang-undang benar. tadi untuk dilakukan harmonisasi. Jadi menurut saya ya dua-duanya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Betul. Oke, pada 100 juta masyarakat Indonesia yang telah memilih vote tersebut, Anda dua-duanya benar, nggak ada yang salah, ya kan? Karena kita sudah sama-sama sepakat dua-duanya bisa dilakukan kalau terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Mungkin selanjutnya ada lagi nih Kang. Ini ditanya berkaitan dengan ekspektasi. Ekspektasi kita terhadap proses harmonisasi peraturan tersebut. Harusnya pemerintah sekarang ini fokusnya itu hapus aturan yang lama atau buat satu aturan induk yang seperti omnibus kemarin. Kira-kira kalau dari versi Akangnya gimana? Kalau omnibus kita dilihat dari bagaimana tipe dari suatu produk yang akan dirancang. Benar. Betul. Kalau saya lihat di sini, saya nggak tahu. Mungkin boleh dari opsi lain, meskipun nggak ada di sini. Boleh. Itu gimana tuh? Gimana? Ekspresi kamu terhadap peraturan perundangan. Hapus aturan lama, satu lagi buat satu aturan induk. Nah, kalau di sini hapus aturan lama, nah kebetulan kalau misalnya saya bisa jelaskan, meskipun bukan di ranah saya, kalau dihapus aturan lama, ini bisa kita bantu kepada ada namanya JFT juga Bang. Oke. Namanya JFT analis hukum. Analis hukum. Nah, analis hukum itu kerjanya yang seperti ini Bang, menghapus aturan yang lama. Artinya hapus aturan lama itu perda yang existing. Oke. Nah, dihapus oleh mereka nanti mereka membahas menggunakan dimensi-dimensi. Oke. Apa yang dijadikan ibaratnya suatu kesimpulan yang dilakukan oleh analis hukum, yaitu bisa perubahan, bisa pencabutan. Nah, itu Bang gitu. Kalau misalnya saya menjawab, jadi saya
di luar dari itu lah Bang. Di luar dari itu ya. Betul. Dan tentunya analis hukum itu ada pada kantor wilayah Kementerian Hukum ya. Ada Bang, kita banyak sekali JFT yang handal di kantor wilayah hukum Bang. Benar sekali Kang. Oke lanjut. Ada satu lagi nih Kang, mungkin yang terakhir. Nah kalau dari Akang, lebih setuju aturan itu tegas tapi kaku atau fleksibel tapi rawan gitu? Ya namanya aturan Bang. Iya. Gak mungkin fleksibel tapi rawan. Nah. Ya yang jelas sih ya aturan itu saya mending lebih condong kepada tegas tapi kaku. Tegas tapi kaku. Yang namanya aturan kan harus tegas. Iya benar. Iya, tidak boleh adanya fleksibel, bisa ibaratnya diselewengkan lah. Iya. Atau dimainkan lah pasal-pasal terkait. Jadi saya pilih 69% tegas tapi kaku. Nah, untuk sobat pengayaman 31 juta yang telah memilih dari fleksibel tapi rawan, sebenarnya ini sedikit salah ya, karena suatu aturan tersebut haruslah tegas dan tentunya kaku karena sifatnya adalah mengikat dan juga mengatur seluruh lapisan masyarakat ya Kang ya. Betul. Tanpa memandang perbedaan. Siap. Nah, seperti itu. Baik sobat pengayaman, kita udah sampai di penghujung acara, mungkin dari 3/4 ini mungkin 4/4 nih Kang. Siap. Kita sudah sampai ke tahap 4/4. Tak terasa sembang kita hari ini sudah sampai di penghujung obrolan. Dari yang tadinya mungkin hukum terasa jauh dan rumit, hari ini kita sama-sama belajar bahwa setiap peraturan itu terlahir lewat proses yang panjang dan masyarakat bukan sekedar objek aturan, tapi punya ruang untuk ikut bersuara. Di awal tahun yang baru ini, semoga pemahaman kita tentang hukum pun ikut diperbaharui. Bahwa hukum yang baik bukan cuma yang rapi di atas kertas, tapi yang dibentuk dengan proses yang benar. Terakhir nih Kang. Oke. Nanya terus ya saya di sini ya. Mungkin sebagai penanya di sini belajar nanya terus ya. Apa sih Kang harapan Akang terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan? Nah, ini bicara harapan nih. Kalau proses harapan ke depan yaitu ya tentu saja harapan saya ke depan adalah adanya suatu produk hukum yang berkualitas. Nah, untuk mencapai produk hukum yang berkualitas itu tentu saja kan kita ada beberapa elemen-elemen yang harus diikut sertakan. Salah satunya yaitu mungkin di sini yang tadi saya tekankan kembali Bang, yaitu perancang pertama. Yang harus diikut sertakan dalam tahapan dari tahapan perencanaan sampai dengan pembahasan, sampai dengan pengundangan. Selanjutnya yang sedang dinaikkan ataupun sebagai trending topik amanah dari pusat, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ya. Karena sekarang itu kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Dirjen PV ada namanya platform Bang. Platform? Ya, platform itu berupa namanya apa tadi itu ya? Lupa. Platformnya platform untuk apa nih kira-kira? Sama kayak e-Harmon, cuma semacam aplikasi atau gitu. Wadah ya. Betul. Untuk masyarakat gitu ya. Ada namanya e-partisipasi. E-partisipasi. Betul, sekarang sudah ada Bang, itu memudahkan. Jadi di sini masyarakat bisa memberikan masukan langsung. Melalui aplikasi tersebut dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Betul. Itu adalah program dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Oke, baik sobat pengayoman, sudah kita dengarkan bahwasanya selain dari inovasi harmonisasi, tentunya juga ada tadi apa? Partisipasiku gitu. Dimana di situ adalah merupakan wadah yang diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut andil dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Betul. Tentunya hal itu sangat bagus karena banyak sekali masyarakat kita selalu berasumsi bahwasanya peraturan perundang-undangan ini cuma untuk kepentingan para pihak A, B, C, C. Nah, ini udah ada nih wadah-wadahnya. Mari kita telusuri seluruh inovasi-inovasi yang ada, yang mana gunanya adalah untuk meningkatkan kesetaraan kita semua juga, dan juga mengikut sertakan kita dalam setiap keputusan yang diambil. Kan seperti itu ya Kang ya. Oke. Baik, semoga harapan kita ini bersama terwujud Kang ya. Amin. Amin. Baik Cik Puan, pendengar setia Sembang Hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekedar urusan pemerintah, tapi juga urusan kita semua sebagai masyarakat. Dengan proses yang transparan, tahapan yang jelas, dan partisipasi masyarakat yang bermakna, aturan yang lahir diharapkan tak cuma sah secara hukum, tapi juga hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terima kasih Kang Erik atas waktu dan ilmunya. Sami-sami. Semoga sembang kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Ada sedikit pantun nih, Apa tuh? penutup gitu ya. Oke. Bantu ewah boleh Kang ya? Boleh, boleh, Boleh Kang ya? Kalau orang Melayu kayak Primi bilang pakai ewa. Ewa. Gitu. Sabar belum di ewa kan? Pergi berlayar menyusur lautan. Ewa. Senja jatuh di ufuk biru. Ewa. Sembang hukum kita akhiri dengan pengetahuan. Ewa. Biar paham aturannya, hidup pun tak keliru. Ewa. Nantikan sembang hukum di episode selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sembang hukum. Apa tuh?